kata Sayyidina Abu Hurairah? Kamu nggak belajar, kamu nggak hadir majelis taklim, itu sama aja kamu menyia-nyiakan ilmu. Berarti kamu nggak mau mengamalkan ilmu. Jangan lupa tekan like, subscribe, dan lonceng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim, tadhakkura wa tadhkir, wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtigha' mardatillah wa thawabihi wa qurbihi min Allah ta'ala. Nawaitu ma nawa bihi as-salafus salih. Qala mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi bi ulumihi fid darin amin. Wa qala rajulun li Abi Hurairah, uridu an ata'allama al-ilma wa akhafu an udayyi'ahu. Faqala kafa bitarkika al-ilma idha'atan lahu. Wa qala rajulun li Abi Hurairah, dan berkata seseorang kepada Sayyidina Abu Hurairah, uridu an ata'allama al-ilma, aku ingin belajar ilmu, wa akhafu an udayyi'ahu, tapi aku takut menyia-nyiakannya. Faqala, maka Sayyidina Abu Hurairah mengatakan, kafa bitarkika al-ilma yudha'atan lahu, cukup bagimu meninggalkan ilmu itu sebagai sesuatu yang menyia-nyiakan ilmu. Ini ada seseorang yang bertanya kepada Sayyidina Abu Hurairah. Sayyidina Abu Hurairah ini adalah sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama asli beliau adalah siapa? Sayyidina Abdurrahman, ya, Abdurrahman bin Sakhr. Kita kan kenalnya dengan Abu Hurairah, ya. Nama sebenarnya Abdurrahman bin Sakhr. Ya. Nah, ini termasuk sahabat yang minal muqtirin, termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW, karena beliau waktu-waktunya tuh banyak sama Nabi Muhammad, ya. Nah, di antaranya ada seseorang yang bertanya kepada beliau. Ada seorang nanya sama Sayyidina Abu Hurairah, saya ingin belajar. Ini mungkin pertanyaan kita juga nih. Saya ingin belajar, wahai Sayyidina Abu Hurairah, belajar ilmu, tapi saya takut saya nggak ngamalin. Ya, daripada aneh belajar terus aneh tahu, habis itu aneh tahu tapi aneh nggak ngamalin, mendingan aneh nggak tahu sama sekali. Ya, kadang kan ada pertanyaan gitu ya. Nanti kenapa nggak taklim, nggak hadir majelis taklim? Iya dah, ntar aneh kalau tahu ilmu aneh nggak ngamalin, ntar aneh malah bahaya, malah siksa sama Allah katanya. Mendingan sekalian nggak tahu, kan udzur. Ya. Jawabannya apa? Kata Sayyidina Abu Hurairah, kamu nggak belajar, kamu nggak hadir majelis taklim, itu sama aja kamu menyia-nyiakan ilmu. Berarti kamu nggak mau mengamalkan ilmu. Maksudnya gimana? Kita tahu hadir majelis taklim itu fadilahnya, keutamaannya luar biasa. Ilmu itu keutamaannya luar biasa. Ini kan ilmu juga kan? Ya.
Oh, kalau hadir majelis taklim lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Kan udah dapat ilmunya nih. Kita nggak hadir, berarti kita juga nggak ngamalin ilmu. Iya, makanya jangan mau ditipu sama setan nih. Kadang setan begitu tuh. Ya. Nih kalau banyak-banyak belajar ilmu takut nggak masuk. Kebanyakan ilmunya. Iya. Ntar ini nggak bisa ngamalin. Udah, Ustadz ini bilang ini ngamalin ini, belum ada amalin udah ada lagi ngamalin ini. Kebanyakan. Ya kan? Kadang kan kita begitu. Kata Sayyidina Abu Hurairah, kamu nggak belajar, kamu nggak hadir majelis taklim, kamu berarti nggak ngamalin ilmu kamu, katanya. Berarti caranya gimana? Tetap kita hadir majelis taklim, tetap kita belajar, sedikit-sedikit kita amalin, walaupun belum bisa semuanya. Iya. Nah, ini setan kadang dia cari celah tuh biar kita nggak mau hadir majelis taklim. Ya karena memang kita beda sama orang dulu. Orang-orang dulu memang kenapa beliau bisa ngamalin sedikit-sedikit yang beliau tahu? Karena memang dulu jaraknya belajarnya jauh. Ya, nggak kayak kita sekarang, kita tinggal buka HP, ya kan, lihat Habib Fulan, guru Fulan, Ustadz Fulan, Kiai Fulan, lihat caranya sholat kayak gini. Gampang. Nah, kalau dulu kan jauh datang dulu pas pulang beliau amalin yang beliau dapat. Ya memang belum ada sarana-sarana buat kita belajar. Makanya walaupun sedikit beliau amalin dan itu manfaat. Kalau kita banyak karena kebanyakan misalkan, ya belum bisa ngamalin semuanya, minimal jangan ditinggalin semuanya. Ya, sedikit-sedikit kita amalin. Oh, tahu dari ustadz ini amalin. Oh, tahu dari Habib ini amalin. Oh, tahu dari kiai ini amalin. Sebisa kita amalin. Nah, makanya jangan mau terkecoh nih. Pokoknya udah hadir majelis taklim aja berarti kita udah mengamalkan ilmu. Iya, udah ngaji aja kita udah ngamalin ilmu. Udah lu kebanyakan ngajinya, hadir majelis taklimnya kebanyakan. Ntar nggak bisa ngamalin lu, malah ntar diadab lu. Justru kita nggak belajar ntar lebih. Iya. Justru kita nggak hadir majelis taklim, nambah kita yang nggak tahu, malah kita lebih nanti diadab sama Allah. Nah, yang penting kita hadir majelis taklim, kita belajar ada niatan buat ngamalin ilmu, dan nanti dengan ngamalin ini Allah bakalan tambah lagi tuh. Tambah lagi ilmunya. Ntar kita bacain ada hadisnya juga. Nah, ya. Jadi ada seseorang yang bertanya sama Sayyidina Abu Hurairah, ya Sayyidina Abu Hurairah, aneh kalau mau belajar ilmu takut aneh nggak ngamalin. Kata Sayyidina Abu Hurairah, kamu nggak belajar itu berarti kamu nggak ngamalin ilmu. Paham ya? Nah, aneh takut nggak belajar karena takut nggak ngamalin ilmu. Ya, kata Sayyidina Abu Hurairah, kamu nggak belajar aja, kamu nggak hadir majelis aja berarti kamu nggak ngamalin ilmu. Nah, kalau kamu mau ngamalin ilmu, hadir majelis tadi. Ya, nah, baru itu ilmunya bermanfaat. Wa qala Ibnu Mubarak, la yazalul mar'u 'aliman ma talaba al-'ilma, fa idza dhanna annahu qad 'alim faqad jahil. Wa qala Ibnu Mubarak, Sayyidina Abdullah bin Mubarak beliau mengatakan, ini Sayyidina Abdullah bin Mubarak termasuk ulama sufi, ulama yang Masya Allah, dan beliau termasuk juga orang yang kaya, ya, ulama yang kaya. Tapi dengan kekayaannya beliau ini, beliau bermanfaat dengan hartanya. Ya, jadi bahkan dikatakan beliau ini di zamannya beliau itu nanggung bukan orang-orang biasa lagi yang ditanggung sama beliau, bukan rakyat biasa itu udah ditanggung sama beliau. Bahkan sampai 200 ulama kehidupannya itu ditanggung sama beliau. Sampai bahkan kalau ada ulama ini, kan ulama-ulama dulu kan Masya Allah ya, zuhud nggak mau amat dunia ya. Beliau tanggung itu sampai 200 ulama dikatakan. Sampai kalau ada tamu yang datang itu beliau juga yang tanggung biayanya. Ya, jadi ulama ini udah enak aja, udah beliau udah apa namanya. Dan Sayyidina Abdullah bin Mubarak ulama juga, ya orang alim juga.
Tapi tadi Allah kasih kelebihan dengan hartanya, dan hartanya bermanfaat. Ini luar biasa, dengan ilmunya manfaat, dengan hartanya juga manfaat. Nah, kata beliau, ya, la yazalul mar'u aliman ma talabal ilma. Seseorang itu dikatakan orang yang mengetahui, ya, yang dia tahu dirinya. Nyambung kayak kemarin ya, man arafa nafsahu arafa rabbah, ya. Yang dia tahu diri. Nah, kapan seseorang itu dikatakan tahu diri? Selama dia belajar. Ya, selama kita belajar berarti kita tahu diri. Aneh belajar karena memang aneh nggak bisa. Kebalikannya, fa idza dhanna annahu qad alim, tapi kalau dia ngerasa dia udah bisa, dia udah tahu, dia udah alim, ya, faqad jahil, maka dia termasuk orang yang bodoh katanya. Jadi selama kita ngerasa nggak bisa, ini orang tahu nih, orang masya Allah nih. Tapi kalau dia ngerasa udah tahu, nggak usah hadir majelis taklim dah, paling yang dibahas itu aja, udah tahu dah, udah khatam dah ilmunya dah. Nah, ini orang bodoh katanya. Kata Sayyidina Abdullah bin Mubarak. Jadi bukan berarti aneh hadir majelis taklim, nanti masya Allah hadir majelis taklim nanti orang alim ya. Justru aneh hadir majelis taklim, aneh ngerasa diri aneh bodoh, ya, aneh nggak tahu. Justru kebalikan, kalau ada orang yang nggak hadir majelis taklim, udah ente nggak usah hadir dah, itu udah pinter, ya. Kenapa ya? Karena memang dia nggak mau hadir, nggak mau hadir majelis taklim, berarti dia ngerasa dirinya udah. Kalau seandainya dia ngerasa dirinya udah tahu, udah pinter, ada Sayyidina Abdul Mubarak, ini orang yang. Makanya penting bagi kita ngerasa diri kita ini belum tahu apa, iya. Jadi kita nggak ngerasa lebih dari orang. Mau aneh udah tahu ilmu ini, bagus, tapi jangan ngerasa diri kita lebih tahu dari yang lain, ya. Nah, selama kita merasa diri kita nggak tahu, maka kita akan belajar. Tapi kalau kita udah ngerasa aneh udah top dah ilmu, aneh udah jadi ulama, udah nggak usah belajar lagi. Kata Sayyidina Abdul Mubarak, enggak. Ini termasuk orang yang nggak tahu. Nah, makanya ntar ada tuh kata Sayyidina Khalil bin Ahmad, ar-rijal arba'ah. Seseorang itu ada 4 golongan, ya, ada 4 macam ya. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Ada seseorang yang dia tahu bahwasanya dia tahu. Fadzalika alimun fattabi'uhu, katanya. Maka itu adalah orang alim. Dia tahu bahwasanya memang dia orang yang tahu, orang yang ngerti, dan dia ngamalin ilmunya. Nah, ini orang alim, ya, maka ikutin dia. Artinya, aneh tahu nih, aneh udah punya ilmu, ya, aneh udah punya ilmu, kemudian aneh amalin ilmu itu. Nah, berarti dia orang alim, ikutin dari akhlaknya, dari ibadahnya, dari tawadhu'nya, dari khusyuknya. Nah, itu orang alim tuh, ya. Karena dia tahu diri dan dia tahu bahwasanya dia punya ilmu, kemudian dia amalin. Nah, itu dia orang alim. Kalau kita dapetin orang begitu, ikutin. Berarti dia orang alim. Ini golongan yang pertama. Yang kedua, wa rajulun yadri wa la yadri annahu yadri. Ada orang tahu, tapi nggak tahu dirinya dia tahu. Fadzalika naim fa'aiqidhu, katanya. Ini orang yang lagi tidur, bangunin. Dia tahu kalau dirinya nggak tahu. Kita dan dia, kita tahu kita nggak punya ilmu, ya, ilmu kita kurang, tapi kita nggak mau belajar. Ingetin, ente kan tahu ente nggak bisa, ente kan tahu ente belum bisa ngaji, ente kan tahu belum bisa sholat, belajar. Oh iya dah. Nah, ini orang lalai aja, dia lupa. Nah, maka ingetin. Yang ketiga, wa rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Fadzalika mustarsyid fa'allimu. Ada orang yang enggak tahu dan dia tahu bahwasanya dia enggak tahu. Dia enggak tahu dan dia memang enggak tahu. Dia tahu, nyadar gitu. Wah, kita aneh nyadar nih, aneh enggak tahu, enggak bisa sholat misalkan. Dan memang aneh sadar kalau aneh nggak bisa sholat, nggak tahu ilmunya sholat. Nah, kalau ada orang yang begitu benar-benar polos dia, ya, dia nanya misalkan gimana sih caranya wudhu,
Berarti kan dia sadar tuh bahwasanya dia nggak tahu. Nah, ini orang yang butuh sama nasihat, butuh sama petunjuk, kasih tahu dia. Oh, caranya begini nih. Ya. Nah, yang parah yang ketiga. Wa rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Ada orang yang nggak tahu, tapi dia nggak tahu dirinya nggak nyadar. Udah nggak tahu ilmu, tapi dia nggak nyadar bahwasanya dia nggak tahu ilmu. So tahu berarti ya. Nah, fadzalika jahil farfudu, itu adalah orang yang bodoh, maka udah deh tinggalin. Susah kalau ngomong orang begitu. Ya, dia udah kagak tahu, tapi ngerasa dirinya nggak ngerasa dirinya nggak tahu, malah ngerasa dirinya lebih tahu. Dinasehatin nggak bisa. Ente wudu ente salah, apaan sih ente baru belajar kemarin so tahu. Nah, ini ya, ane lebih tua dari ente. Ilmu tuh nggak mandang tua muda. Nasihat dari mana aja, yang penting itu baik ya kita ya terima. Sayyidina Umar kalau dinasehatin beliau senang malahan. Ya, Sayyidina Umar bin Khattab kalau beliau mengatakan kalau ane salah nasehatin. Ntar juga ada nih. Sebaik-baik teman itu kata Rasulullah adalah kalau kita salah kita dikasih tahu. Nah, itu sebaik-baiknya teman. Jangan sampai teman kita salah terus kita diemin. Jangan. Ya. Nah, ini 4 kriteria manusia. Berarti minimal kita jadi orang yang mana nih? Yang tahu diri kita, nggak tahu dah ya. Kalau jadi orang alim belum sampai dah ya. Minimal kita golongan yang kedua aja dah. Mungkin kita lalai, ya. Kita tahu, kita sadar bahwa diri kita nggak tahu. Ya. Nah, ini kata Sayyidina Abdullah bin Barak, selama orang itu ngerasa dirinya nggak tahu, dia belajar, berarti dia ini orang yang paham, orang yang tahu. Ya. Tapi kalau selama dia ngerasa dirinya udah, masya Allah dah, berarti dia orang yang nggak paham. Nah, wa kataba rajulun ila akhin lahu. Ada seorang laki-laki, ya seseorang, dia menulis surat kepada saudaranya. Innaka qad utita ilman, sesungguhnya kamu telah diberikan ilmu. Fala tudfi anna nura ilmika bi dhulmatil dhunub fatabqa fi dhulmah yauma yas'a ahlul ilmi fi nuri ilmihim. Ini orang-orang yang saling menasihati ini. Ada seseorang dia kalau sekarang mah nasihat dah ya, ditulis. Mungkin kalau sekarang bisa WhatsApp, bisa langsung ya. Oh, ini dulu dengan ngirim surat. Dia mengatakan, ente ini udah punya ilmu. Kalau udah punya ilmu, jangan ente matiin cahaya ilmu ente dengan banyaknya dosa. Ini kan nasihat ya. Ada ustadz, misalkan ada ustadz dinasehatin, ustadz, ente kan udah punya ilmu, ustadz. Ente kekurangannya kayak gini nih, ente masih kayak gini, kejelekannya dikasih tahu. Ya. Kira-kira kalau ada yang begitu sekarang gimana tuh? Nerima apa kagak tuh ya? Ustadz lagi yang dinasihatin ya. Tapi kalau orang dulu masya Allah hatinya bersih-bersih ya. Dinasihatin dulu justru malah senang. Makanya kata Imam Ghazali itu kalau ada orang yang nasihatin kita bener, nasihatnya tuh bener, itu seakan-akan memang dia lagi nyelamatin kita. Seakan-akan misalkan di belakang kita ini udah ada ular nih atau kalajengking. Kita kan nggak tahu, ya di belakang udah ada ular mau matok. Habis itu kita didorong misalkan, dijorokin, kan seakan-akan ngapain jorokin? Ya, padahal kita lihat di belakangnya ada ular. Berarti memang dia mau nyelamatin kita, walaupun sampai didorong, ya sampai nyakitin misalkan. Kan nasihat kadang-kadang gitu kan. Karena kita sombong nih, dalam hati kita masih ada kesombongan, dinasehatin yang benar kita nggak terima. Ya sama kayak tadi tuh, dorong. Ngapain dorong dulu? Pas tahu itu ada ular, oh ya Allah makasih ya, walaupun sakit dia. Kenapa? Karena memang diselamatin dari, kalau kagak ya dipatok sama ular. Ya, nah, kadang nasihat begitu. Sakit memang kita, kadang nafsu kita ini nggak terima. Antum kayaknya nggak begini nih, harusnya kayak gini nih.
Bu Ustadz dinasehatin sama dia. Kalau sombong ya, kalau dia ngerasa dirinya Ustadz, ente kalau dia ngerasa begitu, udah deh, ane lebih tahu dari ente, ane mondoknya lebih lamaan dari ente deh, kalau belajar begitu, belajar berapa kali aja, udah udah tahu. Berarti dia sombong. Tapi kalau hatinya dia bersih, ya masya Allah, oh iya, alhamdulillah ente ngasih tahu ane ya. Ya deh, insya Allah ntar ane mau begini-begini dah, ane ambil nasihat ente, ane. Nah ini baru orang dulu begitu. Ya, jadi nggak mandang mau ustadz mau siapa, saling nasihati. Kan sering kita baca tuh, wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, kata Allah, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Tapi ada yang enggak rugi, siapa? Illal ladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan orang-orang yang beramal soleh, wa tawassaw bil haq. Nah, ada 4 nih, beriman, beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran, ya, wa tawassaw bis sabr, saling menasihati dalam kesabaran. Sabar, memang itu begini dah, kadang punya duit, kadang nggak punya duit, kadang susah, kadang senang, memang begitu. Nah, kita saling menasihati dalam kesabaran. Nah, ada 4 yang kagak merugi, kata Allah. Sampai Allah di sini bersumpah demi masa, demi waktu. Ya, semua orang itu dalam keadaan merugi. Jadi kita mau status kita apapun, tetap kata Allah kita bakalan rugi. Kecuali 4 kriteria. Kita beriman, kita beramal soleh, ya, dan kita saling menasihati dalam kebenaran. Ya. Udah hati itu plong aja. Jadi kalau kita nggak ngerasa diri kita siapa-siapa, mau dinasihati nama siapapun kita terima. Nah, itu salah satu ciri hati kita bersih dah. Ya, kalau ada orang yang nasihatin bagus dia nasihatnya, ambil, mau dari siapapun, nggak mandang status deh. Ya. Kemudian saling menasihati dalam kesabaran. Ya, sabar dah ente. Memang udah ini yang Allah takdirin buat ente. Itu saling menasihati. Nah, ini seseorang dia kirim surat sama orang, tadi kan orang udah punya ilmu. Kalau bahasa sekarang ya, kan ustadz banyak ya, gampang, dia guru ngaji aja ustadz ya, jadi imam terus ya ustadz, gampang dah ya. Nah, yang merasa dipanggil ustadz, kalau bisa jangan ngerasa ya, anda udah ustadz nih, pas dinasihatin kagak mau dia, ya jangan ya, itu ustadz, tapi itu cuma panggilan aja, orang yang manggil. Tapi kalau dirinya yang dipanggil, jangan ngerasa, mau ngapain ngerasa dia ya. Jauh dari ustadznya yang punya ilmu tuh, kita jauh dah. Ya mungkin baru punya ilmu tapi belum bisa ngamalin, dan ilmunya juga baru sedikit ya. Nah, kata beliau, nasihatin, ente udah punya ilmu, jangan ya padamkan cahaya ilmu kamu dengan banyaknya dosa ya. Jadi yang bikin dosa kan bukan orang biasa aja, ustadz juga kadang kan bikin dosa. Ustadz nggak maksum ya, ustadz juga punya dosa. Kalau nabi, iya, para nabi maksum, terjaga dari dosa. Tapi kalau ustadz ya sama-sama manusia juga ya. Fala tabqa fi dhulmah, maka kalau kamu udah punya ilmu tapi kamu masih melaksanakan dosa, melakukan dosa, kamu bakalan nanti ada di kegelapan ilmu. Padahal nanti orang-orang yang punya ilmu dia bakalan bercahaya nanti. Ya, Allah kasih kemuliaan buat orang-orang yang punya ilmu itu, nanti Allah muliain dengan di akhirat, dengan ilmunya dia dikasih cahaya sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ilmu yang diamalin, yang dengan ilmunya dia jauh dari dosa. Ya, ini nasihat luar biasa. Ya. Punya ilmu, jaga ilmunya. Dengan apa jaganya? Jangan maksiat, jangan ngelakuin dosa. Ini nasihat kan, masya Allah ya. Ya kayak sekarang dah kita bukan punya ilmu, baru sedikit belajar. Ya, ini udah belajar begini nih. Ya udah, kalau bisa kita jaga-jaga dari dosa. Ya,
Ntar dikatakan juga kata Rasul, ada orang yang nanya sama Rasul, ya Rasulullah, amalan apa yang paling bagus? Rasulullah bilang ijtinabul maharim, tinggalin dosa. Rasulullah nggak bilang oh sholat ini, memang di waktu-waktunya itu ada, ya. Tapi di riwayat ini Rasulullah mengatakan ninggalin kemaksiatan itu amalan yang paling afdol, ya. Artinya kita udah tahu dosa, kita jangan lakuin, ya. Nah itu setiap hari dah itu mah, tiap hari kita harus berusaha, karena tiap hari kita pasti ada dosa, ya. Nah berusaha kita jauh dari, mudah-mudahan Allah jaga kita dari dosa itu. Nah, warawa mahkulun an Abdurrahman ibni Ghanmin annahu qala haddatsani asyratun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu kunna nadrus al-ilma fi masjid Quba idh kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ta'allamu ma syi'tum an ta'allamu falayujarakumullahu hatta ta'malu. Ya, kata Rasulullah, diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Nuaim, ya. Ada diriwayatkan oleh Sayyidina Makhul bin Abdurrahman bahwasanya beliau mengatakan dulu nih di zaman Rasulullah, ya, ada para sahabat yang lagi belajar ilmu di Masjid Quba, ya. Kemudian Rasulullah datang ke Masjid Quba itu, ya. Rasulullah mengatakan pas lagi ngelihat, ya kayak sekarang dah, misalkan kita lagi belajar, nah, Rasulullah bilang, ta'allamu ma syi'tum, ente belajar apa aja, boleh kita belajar apa aja, boleh. Anta ta'allamuha, belajar apa saja yang kamu mau pelajari, belajar aja, nggak apa-apa, selama ilmu itu nggak bertentangan dengan syariat, ya. Nah, tapi kata Rasulullah, Allah nggak bakalan kasih pahala kepada kalian sampai kalian mengamalkan ilmu, ya. Falayujarakumullahu hatta ta'malu, Allah nggak kasih ganjaran, Allah nggak kasih pahala sampai kalian mengamalkan ilmu yang kalian pelajari. Sekarang nih kita belajar, dari belajarnya memang kita udah dapat pahala, ya, kita hadir majelis taklimnya kita udah dapat pahala. Tapi ilmu yang kita pelajarin belum Allah kasih pahala kecuali kalau kita ngamalin. Ya, hadir majelisnya udah dapat pahala. Yang kita dapat dari guru-guru kita, ilmu itu memang udah kita dapat, tapi belum dapat pahala kalau belum kita amalin. Ketika kita amalin, ketika kita mengamalkan apa yang kita dapat, baru Allah kasih pahala. Ya, sama dah kayak orang kerja. Ente boleh udah diterima kerja di sini, ntar ente kerjain kayak gini. Ya, kan belum dikasih tuh gajinya tuh. Kalau dia udah kerja baru dikasih. Begitu juga kita. Kita udah tahu ilmunya begini. Allah nggak bakalan kasih pahala dulu, kecuali kita udah ngamalin. Ya. Ya, kata Rasulullah, belajar apa aja semau kalian, yang penting nggak bertentangan dengan syariat, ya. Tapi ya Allah nggak bakalan kasih pahala kepada kalian kecuali ketika kalian itu mengamalkan ilmu yang sudah kalian pelajarin. Ya, ini berarti sekarang kita bab ngamalin ilmu nih. Ya, kita itu punya ilmu, kemudian kita amalin. Walidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man amila bima alim, ya, siapa orang yang mengamalkan apa yang ia tahu, warathallahu ilma ma lam ya'lam, maka Allah akan mewariskan ilmu kepada dia yang dia nggak tahu. Kalau kita ngamalin ilmu yang udah kita tahu, ntar Allah kasih lagi tuh. Allah kasih ilmu yang belum kita tahu. Maksudnya apa? Kita belajar, kita amalin, ntar Allah kasih lagi semangat, ayo nanti hadir majelis taklim lagi, iya, biar nanti tahu lagi, terus kayak begitu dah. Yang penting kita ada niatan buat ngamalin, maka Allah terus bakalan kasih kita hidayah, ya, taufik hidayah buat bisa belajar lagi, ya. Atau kadang-kadang memang kita nggak tahu ilmu tersebut, tapi Allah langsung kasih tahu,
Ya. Nah, tapi kalau kita memang kelasnya harus ada wasilahnya dulu dah. Ya harus ada wasilahnya, kita belajar baru kita tahu, kita amalin, belajar tahu, kita amalin. Nah, wa qala sayyiduna Ali karamallahu wajha wa radhiyallahu an, Sayyidina Ali beliau mengatakan al ilmu khairun minal mal, ilmu lebih baik daripada harta. Al ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal, ilmu menjaga kamu dan kamu menjaga harta. Ya. Al ilmu yazgu 'alal infaq wal mal tanqusuhun nafaqah, ilmu dia berkembang kalau diajarin, ya, tapi harta berkurang kalau dia dikeluarin, ya. Seakan-akan harta itu berkurang kalau dia dikeluarin, tapi kalau dikeluarinnya di jalan Allah justru malah tetap, ya. Nah, yang dikeluarin ya apa namanya, bukan di jalan Allah, dia habis. Tuktasabu bihi ta'ah fi hayatihi, dengan ilmu ini kita bisa taat kepada Allah di kehidupan kita, ya. Nah, kata Sayyidina Ali, ilmu menjaga lebih baik daripada harta. Kenapa? Alasannya banyak. Ilmu yang menjaga kamu, tapi kebalikan, kamu yang menjaga harta. Ilmu bakalan berkembang, ya, kalau diamalin, kalau diajarin, tapi harta dikeluarin, hakikat apa namanya, dohirnya kelihatannya berkurang. Dan dengan ilmu kamu bisa taat, ya, dengan ilmu kita bisa taat kepada Allah. Wa jamilul hudutsah ba'da mauti, ketika dia meninggal, ya, setelah dia meninggal itu orang akan menyebut kebaikannya dia kalau dia punya ilmu. Nggak usah dia ilmunya banyak lah, misalkan ini orang yang hadir majelis ta'lim, sering hadir majelis ta'lim, pasti itu yang apa, kita nih yang ngelihat dia hadir majelis ta'lim, kita ngomongnya bagus, alhamdulillah tuh fulan dia hadir majelis ta'lim mulu deh, masya Allah dia. Ketika dia nggak ada, kita bakalan sebut-sebut tuh. Contoh dah saudara kita ya, Pak Husain, ya. Pak Husain sewaktu hidupnya misalkan beliau sering hadir majelis taklim, lagi sehat beliau hadir. Pas lagi meninggal, ya kita ingat, ini dulu Pak Husain kalau lagi ada majelis taklim dia hadir nih. Bagus, sebutannya bagus, ya, kalau dia berkaitan dengan ilmu. Nah, ya. Al ilmu hakimun wal mal mahkumun alaih, ilmu itu yang menghukumi kita, ya, tapi kalau harta dia yang dihukumin. Maksudnya ilmu yang jaga kita, nih ente kalau begini bagus, kalau begini nggak bagus. Tapi kalau harta enggak, harta yang dihukumin. Oh, ini harta ini harus ada sedekahnya, ini harta ini harus ada zakatnya, ya. Tapi kalau ilmu yang menghukumi diri kita. Oh, ilmu yang mengukur kita harus melakukan ini atau melakukan ini, melakukan yang jelek atau melakukan yang bagus, ya. Yang jelek ditinggalin, yang bagus dikerjain. Nah, ya, ini kata Sayyidina Ali. Kenapa beliau mengatakan ilmu lebih baik daripada harta? Ya, paling enggak ada 4, ya, ada 4 alasan. Yang pertama, ilmu yang jaga kita, sedangkan kita menjaga harta. Ilmu ketika diajarin bakalan bertambah, diamalin bakalan bertambah. Gini aja dah contohnya. Kita kadang kalau masuk kamar mandi, ya, masuk masjid, kalau ditanya doanya apa, kadang lupa tuh, ya. Doa masuk masjid apa ya? Apa ya? Dulu kayaknya inget dah, masih kecil dah. Masuk kamar mandi dulu kayaknya inget dah. Keluar kamar mandi dulu kayaknya inget dah. Kenapa sekarang kagak ingat? Karena nggak diamalin. Ya. Selama kita amalin, inget terus tuh ilmu. Tapi kalau kita nggak ngamalin, ya hilang dah. Dulu aneh masih kecil bisa saat belajar baca Quran bisa. Aneh udah Quran dah. Sekarang lupa dah tuh. Kenapa? Karena nggak diamalin, nggak dibaca lagi tuh Quran. Iya dulu aneh udah bisa, tapi sekarang Iqra 4 lagi dah. Karena nggak diamalin. Itu ilmu. Ya. Semakin kita amalin ilmu, semakin ada di dalam diri kita. Ya, semakin kita ajarin,
Misalkan kita ajarin sama anak-anak kita minimal, nih, ini kalau baca ini namanya idhar, ini namanya idgham. Itu nggak lupa-lupa tuh. Kenapa Ustadz nggak lupa-lupa? Karena dia ngajarin. Ustadz ingetannya kuat ya, iya tiap hari dia ngajarin, iya kan? Bedanya itu doang. Coba kita praktekin sama anak-anak kita. Kita udah belajar idhar, idgham, iqlab, ikhfa misalkan. Sampai yang syafawinya dia hafal misalkan. Sampai mat-matnya yang banyak dia hafal. Kenapa? Karena dia ngajarin. Nah kita cuma belajar doang, dengar terus kagak diajarin, ya lupa. Iya, bedanya itu. Nah makanya minimal kalau kita bisa ya sama anak-anak kita udah ngomong aja yang namanya sama anak sendiri ini kan. Aneh dapat dari ustadz begini sini ngumpul-ngumpul. Nih kalau gini namanya idhar. Ayo baca. Nah, ini contohnya kayak gini. Nah, iya, itu baru ilmu yang manfaat. Nah, ilmu kalau kita amalin kan seakan-akan infak nih ya. Kita keluarin tadi itu yang ilmu kita punya kita keluarin bertambah ilmunya. Ya, tapi kebalikan kalau harta kita keluarin bukan di jalan Allah ya berkurang, habis hartanya. Nah, itu yang kedua alasannya Sayyidina Ali, ilmu lebih baik daripada harta. Nah, dan dengan ilmu itu kita bisa melaksanakan taat yang ketiga. Ya, karena kita ngamalin. Yang keempat, ya, ada 5 berarti nih. Yang keempat, ketika orang itu meninggal, dia punya ilmu, insya Allah sebutannya bagus. Ya, ada banyak orang yang nyaksiin kebaikan. Ini penting ya. Ya Allah, ini memang dia orang baik. Itu kesaksian dari orang tuh penting tuh. Dia nanti bakalan bersaksi di hadapan Allah, ya Allah memang dia orang baik, orang masya Allah. Dia sering hadir majelis ta'lim. Nah, ini saksian. Ya. Nah, yang terakhir, ilmu yang menghukumi kita. Kita harus melakukan yang bagus, jangan melakukan yang jelek. Tapi kalau harta dia yang dihukumin. Ya. Oh, ini harta ini nih haram nih, ini harta ini halal. Nah, ya. Dengan alasan 5 ini kata Sayyidina Ali, ilmu lebih baik daripada harta. Ya. Tapi bukan berarti kita punya harta berarti kita yang nggak bagus. Sama kayak tadi Sayyidina Abdullah bin Mubarak, orang alim tapi hartanya juga banyak. Bahkan sekarang banyak ulama-ulama yang kaya-kaya tapi bermanfaat dengan hartanya. Ini luar biasa, manfaat dengan ilmunya juga, manfaat dengan hartanya. Nah, mungkin itu aja. Udah jam 5 lewat 27, terbit lewat 25 ya sekarang Pak. Mungkin ada pertanyaan dulu. Jadi tema kita hari ini nih ilmu dan mengamalkan ilmu. Ya, sedikit-sedikit ya kita tahu, kemudian kita amalin. Nah, itu tadi dalil-dalilnya itu. Ya, hadis-hadisnya yang berkaitan dengan kalau kita udah punya ilmu, mari kita mengamalkan ilmu tersebut. Nah, sebelum kita sholat isyraq, ada yang mau tanya dulu mungkin? Ya, ada yang mau tanyain? Ayo, Yogi, Bang Yogi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, saya bertanya masalah sholat tasbih. Sholat tasbih ya? Itu dilakuin di siang malam. Tujuannya apa gitu? Tujuannya sholat tasbih, tahu sholat tasbih ya? Sholat tasbih itu dilakukan caranya ya, bisa langsung 4 rakaat, bisa langsung 2, bisa dua-dua ya. Ntar setelah baca yang biasa dibaca itu ada tambahan tasbihnya subhanallah alhamdulillah, makanya dinamain sholat tasbih. Nah, dilakuinnya kapan? Dilakuinnya kapan aja, mau siang, mau sore, mau pagi, mau malam, boleh ya. Jadi nggak ada waktunya, termasuk sholat yang tidak terkait dengan waktu, nggak kayak sholat duha ya. Sholat duha kan harus pagi, nggak bisa kita malam sholat sunatan duha, Allahu Akbar, nggak boleh ya. Ini sholat yang punya waktu. Tapi kalau sholat tasbih, sholat yang nggak punya waktu ya. Jadi waktunya kapan aja. Kalau tahajud kan harus malam, nggak bisa sekarang kita sholat tahajud ya. Ustaz, anda mau sholat tahajud dulu ya? Wah, kesiangan sholat tahajudnya ya. Nah, tapi kalau sholat tasbih kapan waktu? Tapi memang lebih bagus malam ya. Namanya waktu tuh paling bagus sepertiga malam kita laksanain sholat tasbih.
Terus apa lagi tujuannya ya? Nah, apa tujuan sholat tasbih? Ya tujuan ibadah itu memang kita buat ngedeketin diri kepada Allah, udah nggak ada lain, mencari ridhonya Allah. Tapi mungkin keutamaannya, ya keutamaan sholat tasbih itu Rasulullah pernah bilang sama Sayyidina Abdullah bin Abbas kalau nggak salah ya, sama Sayyidina Abdullah bin Abbas, kata beliau, wahai Sayyidina Abdullah bin Abbas, lakukanlah sholat tasbih ini kalau bisa setiap hari, kalau nggak bisa seminggu sekali, kalau nggak bisa sebulan sekali, kalau nggak bisa setahun sekali, kalau nggak bisa juga seumur hidup sekali. Kenapa sampai Rasulullah mengatakan seperti itu? Karena sholat tasbih ini luar biasa, dan siapa orang yang melaksanakan sholat tasbih, insya Allah dosa-dosanya diampuni sama Allah, minimal itu ya. Nah, jadi tujuan kita sholat tasbih tetap dari mana aja kita apapun ibadah yang kita lakukan, ya pasti tujuan kita lillahi ta'ala, sholli fardo lillahi ta'ala, pasti dah ya, karena kita mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi memang ada keutamaan tersendiri. Nah, di antaranya sholat tasbih keutamaannya seperti itu. Kalau bisa kita lakuin minimal seumur hidup sekali. Ntar caranya apa? Pelajarin lagi dah tuh ya. Tadi ya caranya ntar gitu. Itu ya. Nah, ada lagi sholat tasbih penting ya. Kalau yang belum bisa, yang belum ngelakuin, ya dipelajarin. Kalau bisa ntar diamalin. Nah, ada lagi? Pak Herman di belakang, Pak Herman. Ngumpet di belakang. Ayo tanya. Oh, aja. Ayo, saya ada waktu 4 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kan banyak media itu maksudnya bersanad. Apa? Ya. Bersanad. Ya, yang pertama kalau ini kan menghadap Ustaz langsung. Ya, misalnya bersanad ya. Kalau banyak orang yang melalui HP, Google. Yang tadi kan YouTube. Google. Sekarang dari ini Dapat ada ya. Nah, jadi memang ilmu bisa kita dapat dari mana aja tadi ya, mau dari alat apapun, apalagi sekarang kalau ilmunya kita dapat. Tapi keutamaan hadir majelis taklimnya beda sama ketika kita hadir langsung ya. Tapi keberkahan misalkan, kalau memang benar tergantung memang dengan hati kita. Keberkahan al-madad biqadril mashhad. Pemberian Allah itu tergantung sama keyakinan kita sama guru. Ya, oh aneh misalkan aneh mau belajar sama Habib Umar bin Hafid. Aneh belum nggak punya biaya buat pergi ke Hadramut misalkan. Aneh mau belajar sama guru-guru lagi yang ada di Pasuruan, yang ada di Bangil, yang ada di Dalwah. Aneh belum punya biaya lagi buat datang ke situ. Ya. Tapi sekarang udah ada kemudahan buat lihat. Iya, di apa namanya? Di media sekarang. Ya nggak apa-apa, kita belajar dari situ. Ya, tetap yang apa namanya? Ilmunya kita ambil, tapi sekali lagi jangan sembarangan ustadz. Ya, jangan sembarangan guru. Nah, karena gampang lihat lihat masalah itu nggak taunya ustadznya nggak jelas, malah salah antar kita. Yang maksud belajar dari YouTube tuh kita juga pilih-pilih ustadznya, gurunya, jangan yang tadinya kita udah masya Allah, udah mau maulid, udah mau apa ya, udah mau cinta sama Rasulullah, ntar dibenci udah yang lain yang mau bersatu malah jangan datang. Ya, yang kita cari adalah guru-guru yang udah jelas apanya, jelas sanadnya. Ya. Nah kita ini gimana? Kita bersanad nggak?
Ya kalau ngomongin sanad, yang penting kita udah minimal ya. Ente belajar sama siapa? Anda belajar sama Habib Sahil misalkan, Anda belajar sama Habib Ibrahim misalkan, Anda belajar sama Habib Muhammad misalkan. Ya tetap kita nyambung tuh sanadnya tuh. Ya. Oh, ente belajar sama Habib Sahil. Iya. Habib Sahil belajar dari mana? Oh, dari gurunya lagi, Habib Zain Baharul. Habib Zain Baharul terus nyambung tuh. Nah, ini namanya sanad. Walaupun kita nggak dikasih. Ini ente belajar mana ya? Nih sanadnya. Walaupun nggak begitu, karena ntar takut ada, ya kan, mahal nih sanadnya nih. Ente belajar mana? Sanadnya mahal, ya kan? Ada maharnya. Nggak harus gitu. Ya, nah, mudah-mudahan dengan kita hadir, guru kita jelas, mudah-mudahan kita bisa ngikut tuh dalam sanadnya beliau tuh. Iya. Tapi memang kalau yang lebih resmi lagi kita mondok, benar-benar belajar sama beliau. Nah, itu udah jelas sudah tuh. Ya, udah jelas, daftarnya udah jelas sudah. Itu belajar di mana? Ustaz belajar di mana, Ustaz? Ya, ini belajar di sini nih. Dari luar udah ada tuh namanya tuh, udah dapat langsung dari gurunya. Ya, tapi kalau kita yang umum gitu ya mudah-mudahan aja dah, mudah-mudahan kita masih bisa ke bawah. Kan CCTV-nya nggak hilang nih ya. Nah, CCTV-nya Allah nggak hilang. Makanya pentingnya tadi kita belajar nyari guru yang bersanad. Gurunya udah benar bersanad, ya mudah-mudahan kita nggak ngikut dalam sanad tersebut. Ya, berarti sanadnya tetap dapat. Ya, ntar kalau sama yang lain begitu juga. Yang mencong-mencong nih misalkan yang nggak sejalan sama kita, ente belajar sama siapa? Sama Ustadz Fulan, Ustadz. Yang tadinya ane mau maulid, ane kagak mau maulid sekarang. Udah deh, sanadnya nyambung ke sono aja dah. Iya, jadi sanadnya nyambung ke sama dia. Nyambung tetap. Sambung. Iya, tapi nggak resmi, nggak tahu. Ya kan kan yang ngajarin bukan Google. Nanti emang kita belajar sama Google tadi. Kan yang belajar sama Ustadz juga. Iya. Paham nggak? Kita buka YouTube. Ane buka YouTube Buya Yahya misalkan. Ya, ane buka YouTube Buya Yahya. Ane belajar sama beliau. Nanti habis ngeliat YouTube siapa? Ngeliat YouTube Buya Yahya, bukan ngeliat YouTube-nya. Iya, bukan belajar sama si YouTube-nya. YouTube-nya kan cuma media doang kan? Iya, Google-nya cuma media. Iya, bukan orang dia kan. Nanti belajar sama siapa? Ane belajar sama Google misalkan. Google-nya siapa? Ya udah, pokoknya belajar sama Google aja. Nah, itu baru dia belajar sama Google. Kalau ane buka YouTube, ane bukanya Buya Yahya, ane bukanya Ustadz Abdul Somad misalkan, ane bukanya Habib Novel misalkan. Nah, berarti ane belajar sama beliau melalui perantara. Paham? Hah? Iya, paham ya? Kayak sekarang nih, ente belajar di mana? Di Masjid Nurul Falah. Ente belajar sama masjidnya? Enggak kan? Iya. Ente belajar di mana? Ane belajar di Masjid Nurul Falah. Oh, ente belajar sama masjid? Enggak. Masjidnya sarana, masjidnya perantara, tapi belajarnya sama gurunya. Paham? Paham nggak? Paham ya? Kenapa? Yang apa? Ya udah, HP antum buat aneh aja. Ya, HP antum buat aneh, buatan Israel ya. Ya udah, HP antum buang dah pokoknya, dah nggak usah banyak ini, buang aja. Berarti bikin HP sendiri aja deh. Bikin HP sendiri. Kenapa? Oh, masih banyak sampai jam 12. Wallahu a'lam bishawab. Kita baca Al-Fatihah dengan niat mudah-mudahan ilmu yang kita pelajarin mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan jadikan ilmu yang bermanfaat yang mendekatkan diri kita kepada Allah dan diri kita kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kita niatkan dengan berkah Al-Fatihah ini mudah-mudahan Allah kabulkan semua hajat-hajat kita, hajat dunia dan hajat akhirat. Yang ketiga, mudah-mudahan dengan berkah Al-Fatihah
Kalau ada yang sakit di antara kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sembuhkan penyakitnya. Dan yang keempat, kita niatkan juga buat saudara-saudara kita yang ada di Palestina, kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan berkat Al-Fatihah ini Allah jaga saudara-saudara kita yang ada di sana, Allah menangkan perjuangannya dan Allah hancurkan musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa kama waslafuna salihun dzakiratul Fatihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahim rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim ya farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.